Pada abad ke-19, di daerah Afrika Selatan terjadi berbagai konflik. Terjadi perpindahan bangsa dari bangsa Eropa, bangsa kulit hitam Afrika, dan bangsa campuran. Konsolidasi kekuasaan oleh kolonial Inggris menjadi penyebab utama terjadinya jatuhnya banyak korban jiwa dalam Great Trek ini. Masa ini merupakan masa yang sulit bagi suku-suku kulit hitam di Afrika. Terjadi peristiwa Mvisen di mana masa ini terjadi berbagai peperangan dan kekacauan yang berdampak terhadap penduduk asli Afrika. Sebelum masuk di pembahasan utama, yaitu bagaimana terjadinya The Great Trek atau migrasi pemukim berbahasa Afrika ke wilayah pedalaman bagi Afrika bagian selatan dalam upaya untuk menghindari kekuasaan dari Inggris, maka pertama-tama kita akan membahas dahulu mengenai bangsa apa saja yang terlibat di The Great Trek ini. Yang pertama adalah bangsa kulit hitam. Di abad ke-18, suku Semak atau suku San adalah suku pertama yang datang ke Afrika Selatan. Mereka hidup berburu dan meramu, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang selanjutnya ada bangsa Bantu, merupakan petani handal. Menurut asal-usulnya, bangsa ini membawa budaya bertani dan bahasa. Salah satu suku dari bangsa Bantu adalah bangsa Nguni, yang tereliminasi dengan populasi suku Khoisan di Afrika Selatan. Bangsa Nguni memiliki ciri khas dalam bahasanya, yaitu terdapat bunyi klik dalam bahasanya, yang tidak ada di bahasa Bantu lainnya. Selain bertani, bangsa Nguni juga mengembala sapi, kambing, dan domba. Hal ini mengakibatkan melonjaknya populasi yang kemudian menyebabkan populasi yang terlalu besar. Hal ini mendorong bangsa Nguni untuk bermigrasi, melakukan penyebaran ke daerah selatan. Salah satu dari bangsa Nguni yaitu suku Xhosa. Dalam penyebarannya ke pedalaman daerah selatan, mereka bertemu dengan bangsa Eropa di Tanjung Harapan. Terjadi gesekan antara suku Xhosa dengan bangsa Eropa yang berujung terdapat aksi balas dendam suku Xhosa pada Martimus Prinsloo, yang mana hal ini menjadi penyulut terjadinya Perang Kaffirs pertama pada tahun 1778. Konflik ini berlangsung hingga abad ke-19. Bangsa Nguni tidak hanya menghadapi bangsa kulit putih di bagian selatan, akan tetapi di sebelah barat mereka juga harus berhadapan dengan bangsa Sotho. Yang selanjutnya adalah kemunculan bangsa Boer. Bangsa Boer atau Afrikaner adalah bangsa keturunan Belanda yang menetap dan bermukim di Afrika Selatan. Pada awalnya, VOC membangun Tanjung Harapan sebagai pelabuhan untuk tempat singgah kapal-kapalnya. Namun, pada abad ke-17 dikarenakan letaknya strategis, akhirnya Belanda mempertimbangkan Tanjung Harapan sebagai sebuah koloni. Belanda mendatangkan petani dan pengungsi Huguenot dari Belanda, yang dimana mereka mampu memproduksi jagung, daging, dan anggur yang dibutuhkan oleh kapal. Setiap kebijakan yang diatur oleh VOC tidak selalu membuat kaum Boer ini senang. Harga hasil pertanian ditetapkan oleh VOC dan tanah yang digunakan kaum Boer merupakan tanah milik VOC. Alhasil, hal ini membuat kaum Boer terbatasi dalam melaksanakan perdagangan. Alhasil, kaum Boer memilih pergi dari Tanjung Harapan untuk keluar dari pengaruh VOC dan membuka lahan baru dan memulai perdagangan dengan suku Hantot dan Xhosa. Hal ini merupakan asal mula dari munculnya trek picker yang artinya petani migran. Memasuki abad ke-19, Eropa dilanda perubahan dan perang. Hal ini berdampak langsung terhadap kota di Tanjung Harapan. Perusahaan VOC yang bangkrut dan diambil alih oleh pemerintahan Belanda, dan Belanda kehilangan kekuatan lautnya, yang pada akhirnya Inggris mengambil alih koloni Tanjung Harapan pada tahun 1806. Pada tahun 1834 terjadi kembali Perang Kafir yang ke-6. Pemerintahan koloni menyalahkan ekspansi yang dilakukan oleh kaum Boers sebagai pemicu perang tersebut. Tidak hanya itu, penghapusan perbudakan yang dilakukan oleh Inggris membuat keadaan menjadi lebih sulit. Setelah keadaan lebih sulit tersebut, kaum Boers memilih untuk melakukan trek atau melakukan migrasi besar. Untuk memulai trek, mereka harus menyeberang Sungai Oranje, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Sungai Vaal dan menyeberanginya. Pada saat di Transvaal, suku Matabele yang sudah tinggal di daerah tersebut merampas ternak
dari kelompok Trek yang dipimpin oleh Poitgers. Trek tersebut tidak hanya diam saja, akan tetapi juga melakukan perlawanan dan membuat garis pertahanan dengan kereta kuda yang telah disusun melingkar sebagai benteng. Akhirnya, kelompok ini berhasil bertahan dari serangan suku Metabile dan bergabung dengan kelompok Maritz. Setelah itu, mereka membentuk pasukan yang akan mengambil alih ternak yang telah dicuri. Pada awal 1837, mereka berhasil mengusir Metabile dari Transvaal dan merebut 7.000 ekor sapi. Akibat dari rombongan yang dipimpin oleh Poitgers bergabung dengan kelompok Maritz, jumlah rombongan menjadi bertambah sangat besar. Yang hal ini menyebabkan perselisihan politis mengenai bagaimana cara mengatur kelompok yang jumlahnya sangat besar ini. Munculnya Piet Retief, beliau memiliki pengalaman dalam perang Kafirs dan memiliki karisma yang sangat besar sebagai sosok pemimpin. Beliau mengkoordinasikan para Boers untuk membentuk organisasi negara melalui United Lager. Piet Retief ingin membawa United Lager ke arah Natal, namun daerah Natal pada saat itu masih dikuasai oleh suku Zulu yang dipimpin oleh Dingaan. Kerajaan Zulu pada masa itu mau memberikan lahan bagi kaum Boers dengan syarat Piet Retief harus mengambil sapi milik kerajaan Zulu yang telah dicuri oleh suku lain. Dingaan pada masa itu curiga kenapa kaum Boers sudah masuk ke wilayahnya padahal perjanjian belum dicapai. Dingaan mengundang Retief ke kraalnya untuk mengembalikan sapinya. Di sana, Dingaan membunuh Retief dan pengawalnya dan menyerang kaum Boer. Banyak korban dari kejadian ini. Adik Dingaan, yakni Panda, menawarkan untuk bersekutu. Panda membunuh kakaknya, Dingaan, dan pada akhirnya kaum Boer dapat tinggal menetap di Natal pada tahun 1838. Setelah berakhirnya The Great Migration, maka dengan ini kaum Boer berhasil mendirikan negeri mereka sendiri di Orange Free State dan Republik Transvaal yang diakui oleh Inggris melalui Konvensi Saint River pada tahun 1852 dan Konsensi Bloemfontein pada tahun 1854. Maka dengan ini trek besar bangsa Boer telah berakhir.